Ya, market bergerak sangat volatile di hari Rabu malam, terutama kaitannya dengan isu pemecatan Powell, dan sepertinya ini yang perlu kita bahas lebih lanjut karena sampai saat ini aroma terkait dengan pemecatan itu kelihatannya masih tetap bersinggungan, terutama dengan sentimen market yang lebih besar lagi. Ya, ini kaitannya dengan data inflasi. Dalam dua data inflasi terakhir, terutama di hari Rabu ataupun bahkan di hari Selasa kemarin, kita sempat melihat data CPI ataupun bahkan PPI yang kenyataannya tidak semenakutkan yang dikhawatirkan para pejabat Fed. Nah, kaitannya dengan hal ini tentunya akan memicu pertanyaan lebih lanjut. Apakah benar nantinya Powell akan dipecat? Lalu bagaimana dampak berikutnya, sentimen yang akan terbentuk ataupun sentimen yang akan mungkin bergerak berikutnya kalau memang ternyata isu itu akan berlanjut. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama tentunya adalah terkait dengan data PPI yang ternyata lagi-lagi dirilis lebih lemah daripada ekspektasi, dan itu berarti keempat bulannya ya, atau keempat kalinya berturut-turut. Kalau kita perhatikan dibandingkan dengan CPI, datanya relatif lebih rendah daripada ekspektasi. Kita mundur ke belakang, di hari Selasa kita dapatkan data CPI yang relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, walaupun ya secara keseluruhan kita tidak melihat itu adalah hal yang menakutkan. Hanya saja angkanya memang selisihnya lumayan. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke data core CPI ataupun bahkan core PPI tadi malam, mencerminkan bahwa kalaupun terjadi akibat ataupun gangguan dari tarif, kelihatannya tidak terlalu berdampak. Nah, itu pula yang akhirnya memicu kepada sentimen pasar, termasuk juga sang presiden Trump yang kembali kasakusuk untuk menekan Powell untuk segera turunkan semua. Dan ya, yang Anda bisa lihat kemarin atau tadi malam, emas yang tadi sempat meluncur sampai 3319 tapi kemudian berbalik dengan cepat sampai 3377, dan saham yang tadinya sempat mengalami kenaikan justru malah kembali turun setelah ada isu terkait dengan pemecatan tersebut. Nah, nampaknya ini persis dengan apa yang kita bahas dari jauh-jauh hari. Kalau ada kemungkinannya dipecat atau rumor tentang dipecat, yaitu reaksi market akan bergerak negatif. Nah, tapi kemudian nggak berapa lama kemudian kita melihat ada reaksi kebalikan, karena satu sisi ya yang dikatakan oleh Trump bahwa dia sadar bahwa kalau misalkan itu dilakukan maka itu akan satu-satunya cara maka itu akan dianggap sebagai salah satu melawan hukum, ataupun bahkan ya yang dikhawatirkan oleh dia adalah lebih kecenderungannya respon atau reaksi market. Nah, berarti untuk saat ini bisa dibilang cukup aman lah ya. Tapi kita kembali lagi ke data inflasi. Ada hal yang cukup menarik di sini. Kalau kita lihat di sini, posisi dari data semuanya menunjuk kepada 0%. Dari PPI utama ataupun bahkan core PPI itu datanya 0%. Artinya bisa dibilang nyaris tidak bergerak. Tapi kita lihat ya, kalau kita sandingkan dengan previousnya 0,3% menjadi 0%, jelas itu mulai penurunan. Tapi kita tidak akan membahas itu. Kita lebih ke comparison terkait dengan perbandingan dengan ekspektasinya. Angkanya relatif lebih rendah. Coba bandingkan dengan data CPI sehari sebelumnya yang ternyata rilisnya lebih tinggi daripada ekspektasi, walaupun core CPI-nya yang relatif lebih rendah. Nah, yang cukup menarik di sini adalah ternyata untuk basis tahunannya sendiri itu berada di 2,3%, catatkan penurunan dan bahkan termasuk sebagai terendah sejak September 2024. Ya, ini cukup menarik ya. Berarti artinya tidak akan ada masalah kalau misalkan Fed mulai menilai ataupun mempertimbangkan penurunan suku bunga. Dan lebih menarik lagi adalah PPI inti pun turun dari 3% menjadi 2,6%. Jadi ya yang dikhawatirkan ada lonjakan gara-gara tarif untuk melonjak di atas 3%, kelihatannya sampai saat ini relatif rendah dan bisa dibilang tidak terbukti. Itu sebabnya beberapa pengamat menilai harusnya ini akan menjadi kasus dasar yang memungkinkan atau bahkan mendorong atau bahkan sangat-sangat mendukung supaya Fed segera mempertimbangkan penurunan suku bunga di pertemuan berikutnya. Nah, ingat bahwa pertemuan yang terdekat adalah bulan Juli dan itu akan dilakukan 30-31 Juli. Jadi kalau misalkan lihat agregat dari data-data ini, mungkin kita bisa simpulkan tetap ada peluang untuk penurunan suku bunga, tapi minim kesempatannya untuk terjadi di bulan Juli. Oleh karenanya beberapa pihak selalu melihat dari kasus yang sebelumnya terjadi, kemungkinan dengan statement ataupun pernyataan dari para pejabat Fed itu memberikan kesempatan akan terjadi atau baru akan terjadi di bulan September. Itu pun ada catatan. Data-data ekonomi Juni, Juli, Agustus lagi-lagi itu akan menjadi penekanan. Nah, kira-kira apakah nanti ini akan memberikan kesempatan untuk Trump mendapatkan keinginannya, yaitu kaitannya dengan penurunan suku bunga. Tapi yang kita lihat dari kejadian tadi malam, ada hal yang cukup menarik di sini, di mana Trump meminta pendapat ya dari Partai Republik, itu adalah partai pengusungnya,
tentang bagaimana kalau misalkan penilaian mereka terkait dengan rencananya untuk memecat Powell dari kursi ketua Fed. Ada beberapa reaksi, tapi dia mengklaim bahwa sebenarnya maksimal ataupun mayoritas dari para pejabat tersebut kecenderungannya memihak untuk rencana tersebut. Artinya mendukung untuk rencana pemecatan atau penggantian ketua Fed. Nah, tapi setelah diskusi lebih lanjut, ternyata pertemuan yang dilakukan tersebut itu justru memberikan indikasi tidak ada kesempatan ataupun keputusan secara hukum, sehingga akhirnya Trump membatalkan atau bahkan menunda. Nah, di sisi lain, penundaan ini kaitannya juga ada kekhawatiran dari Trump untuk kemungkinan kalau dia putuskan untuk memecat, maka yang dikhawatirkan adalah akan mengganggu pasar. So, sebagai seorang pebisnis tentunya dia tidak ingin itu terjadi. Kalau misalkan itu dilakukan atau dipaksakan dilakukan, pertama itu akan melanggar secara hukum. Yang kedua, yang kemungkinan bisa terjadi adalah pasar saham akan rontok. Nah, ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan pasar, ini yang membuat dia menunda untuk beberapa waktu. Tapi, kira-kira apakah ini berarti pertanda bahwa Powell sudah aman? Ya, untuk sementara waktu kita anggap bahwa Powell masih aman untuk dalam jabatan ketua Fed at least sampai beberapa waktu depan. Tapi mungkin lain cerita kalau misalkan desakan-desakan tersebut semakin santer, semakin kuat, dan akhirnya terjadi isu pemecatan tersebut. Nah, inilah nasib Powell. Kalau misalkan kita lihat dari apa yang sedang diupayakan oleh Trump, kalau kita ingat dari sejak dia dilantik, dia inginkan harga minyak turun yang tadinya $80, ternyata akhirnya berangsur turun persis dengan dia inginkan. Kemudian peperangan yang dia inginkan untuk diakhiri ataupun bahkan gencatan senjata, termasuk yang paling sulit pun ya, yaitu Israel-Hamas, kemudian Israel-Iran, itu pun sudah berhasil atau diklaim berhasil, walaupun kita tahu belum tuntas. Nah, kemudian yang paling sulit adalah Rusia-Ukraina. Tapi kalau kita mengerucut kepada hal tersebut, maka yang kita bisa simpulkan adalah apa yang diinginkan oleh Trump itu biasanya akan kejadian atau akan didapatkan. Sehingga dalam hal ini beberapa pengamat menilai ada dua cara, ada dua kemungkinan untuk Trump bisa mendapatkan penurunan suku bunga. Pertama tentunya kaitannya dengan mendesak ataupun menekan kembali Powell, dan mungkin juga dengan isu pemecatan ataupun penggantian. Nah, sebetulnya Trump sendiri tidak menginginkan pemecatan, dia lebih menginginkan jalur pintasnya adalah supaya Powell begitu merasa terdesak, dia akan mengundurkan diri atau mundur dengan sendirinya. Nah, tapi kondisi itu tidak memungkinkan, sehingga kalau misalnya kita lihat dari apa yang terjadi seminggu terakhir, terutama terkait dengan renovasi gedung Federal Reserve yang disampaikan atau diajukan Ketua Fed Jerome Powell. Nah, Trump pada dasarnya dia melihat ada situasi yang mungkin ini akan bisa menjadi celah untuk menganggap ataupun melaporkan Powell sebagai konteksnya adalah penipuan. Dikaitkan dengan anggaran dana yang tidak kecil, tapi juga masalahnya adalah ini akan sulit untuk dilakukan karena figur dari Powell sendiri itulah bukan figur atau bukan profil muka penipu. Jadi kemungkinan itu akan sedikit kecil kemungkinannya untuk dilakukan oleh Trump. Tapi apakah mungkin dia akan cari celah untuk kesalahan-kesalahan? Bisa saja. Maka itu inilah opsi pertama yang mungkin skenario yang terburuk ataupun yang paling jahat untuk Powell didepak dari kursi ketua. Yang kedua adalah mengalihkan sasaran ke Dewan Gubernur Fed. Dalam hal ini Trump sangat cerdik. Dia melihat bahwa kalaupun misalkan dia menekan hanya seorang Powell, yang mana itu adalah cuman hanya memiliki satu suara, sementara dia punya kesempatan untuk mengganggu ataupun mempengaruhi anggota Dewan Gubernur lain, maka dia coba memanfaatkan dengan cara lain, yaitu mengalihkan kepada anggota Dewan lain dengan cara menyampaikan tekanan bahwa anggota Dewan yang lain tidak melakukan tugasnya. Nah, untuk saat ini yang sangat nampak adalah dia sudah bersekutu dengan Michelle Bowman dan juga Christopher Waller. Kita tahu Waller adalah salah satu kandidat utama yang berasal dari Fed untuk menggantikan Powell. Nah, di sisi lain dia juga punya cadangan, yaitu dari jabatan Gedung Putih, yaitu Kevin Hassett. Nah, tapi coba kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Waller ataupun bahkan Bowman, mereka mendukung untuk penurunan suku bunga lebih cepat di bulan Juli. So, sangat jelas di situ kondisinya adalah mungkin kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa dari sisi lain sudah ada dua Dewan Gubernur yang kemungkinan sangat memihak atau sudah berpihak kepada Trump untuk menurunkan suku bunga. Nah, oleh karenanya dia coba untuk mempengaruhi sisanya untuk setidaknya mendapatkan pengaruh ataupun bahkan secara implisit mungkin menekan kepada anggota Dewan lain untuk memutuskan dan mempengaruhi kebijakan moneter berikutnya. Dan ujung-ujungnya
Yang akan nantinya digunakan adalah keputusan itu bukan berdasarkan satu suara ketua, melainkan berdasarkan dari suara mayoritas dari para pejabatnya. Nah, kira-kira apakah poin kedua ini akan dilakukan ataupun bahkan berhasil, atau mungkin justru akan tersandung dengan kondisi-kondisi lainnya. Di sisi lain, ini adalah beberapa respon terkait dengan isu pemecatan Powell. Dari CEO Goldman Sachs, David Solomon, mengatakan bahwa independensi Federal Reserve itu sangat penting dan sangat diutamakan kaitannya dengan kebijakan moneter. Nah, kemudian juga masalah independensi bank sentral yang ternyata memang sudah menjadi pilar utama stabilitas ekonomi. Jadi pada dasarnya kalau misalkan lihat dari pernyataan ini, lagi-lagi penekanannya adalah independensi dari bank sentral. Yang kedua berasal dari senator Republikan sendiri, yaitu Tillis, yang mengatakan bahwa kalau dilakukan pemecatan, maka yang kemungkinan bisa terjadi adalah kredibilitas Amerika akan tercemar. Kemudian yang kedua, yang dia katakan juga terkait dengan pemecatan ketua Fed, berpotensi bisa melihat respon yang sangat-sangat cepat, dan itu yang harus dihindari. Dan Tillis pun mengatakan jika mengakhiri independensi Fed itu adalah berarti suatu hal yang cukup bisa dibilang kesalahan besar. Nah, satu sisi teman-teman, Senator Tillis adalah merupakan anggota Komite Perbankan di Senat Amerika. Jadi kalau kita perhatikan dari pernyataan-pernyataan ini, sepertinya di internal pun terpecah di antara partai Republik tersebut. Nah, yang terakhir adalah CEO JP Morgan, Jamie Dimon, yang biasanya menurut pengakuan Trump, dia selalu menonton pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para ketua ataupun pemimpin bank ataupun bahkan hedge fund. Nah, satu hal yang dilakukan oleh Jamie Dimon pernah memperingatkan terkait dengan kondisi dikhawatirkan dari tarif tersebut akan memicu kemungkinannya kepada resesi, dan itu yang akhirnya membuat Trump menghentikan. Nah, sekarang apakah dia juga menghentikan hal tersebut karena mendengar Jamie Dimon? Bisa saja. Karena Jamie Dimon lagi-lagi mencapai bahwa campur tangan politik dalam operasional bank sentral itu akan menimbulkan konsekuensi yang sangat merugikan. Nah, akhirnya kemarin kita dapatkan bahwa untungnya Trump langsung menghentikan upaya tersebut dan sadar bahwa itu akan sangat negatif untuk Amerika. Nah, berarti kira-kira apakah ini tanda-tanda bahwa kondisi Powell sudah dilindungi oleh semua pihak? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tapi kemungkinan kita masih harus melihat dari data ekonomi. Nah, di sisi lain, kabar buruk terkait dengan Nvidia. Kelihatannya untuk kesepakatan dengan Uni Emirat Arab yang sudah disepakati, yang sudah didukung oleh Trump di bulan Mei yang lalu, kemungkinan bisa saja gagal, atau lebih tepatnya mungkin tertunda sementara waktu. Hal ini kaitannya dengan faktor keamanan yang dikhawatirkan oleh para pejabat di pemerintahan Trump. Jadi mereka meminta Uni Emirat Arab untuk menyetujui atau menyepakati klausul persyaratan yang harus dirubah. Ini kaitannya dengan keamanan. Kalau iya, maka mereka akan berlanjut. Tapi kalau tidak, maka keputusan itu akan menunda kesepakatan. Saya rasa ini akan menjadi hal yang seru ya. Mengingat dari apa yang sudah dilakukan terhadap China kemarin, keputusannya adalah sudah sesuai dan Trump mengizinkan untuk ekspor chip AI ke China. Tapi di sisi lain, ada pejabat pemerintahan Amerika, dalam hal ini adalah pejabat Trump, yang justru khawatir kalau misalkan informasi ataupun teknologi canggih tersebut yang dikirim ke UAE itu justru malah bocor ke China. Kira-kira apakah ini akan memicu konflik lebih lanjut atau justru akan terjadi kesepakatan? Kita tinggal tunggu, keputusannya semua ada di tangan Trump. Oke, terkait dengan data ekonomi hari ini, kita akan lihat data CPI dari zona Eropa. Kelihatannya juga 2,3% bertahan, kemudian basis bulanan ataupun tahunannya naik sedikit 2,0%. Jadi intinya kalau misalkan lihat dari kondisi ini, harusnya ini yang menyebabkan ECB kemungkinan akan menahan suku bunga. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan retail sales dari Amerika, termasuk juga Initial Jobs Claim dan juga Philadelphia Fed Manufacturing Index. Oke, saya minta Anda untuk mengamati terkait dengan data retail sales terlebih dulu, karena posisinya data bulan lalu itu berada di sisi negatif. Artinya kalau misalkan ternyata bulan ini menguat sampai ke atas 0% atau bahkan di atas 0,1%, maka kita akan lihat potensi yang terjadi adalah dolar akan relatif menguat. Dan itu berarti saham pun akan relatif menguat, kemudian diikuti dengan penurunan dari emas, karena potensi koreksi kemungkinan masih bisa terjadi. Nah, yang perlu dicatat adalah lagi-lagi, selama angka itu tidak terlalu ekstrim, jauh lebih tinggi dari ekspektasi atau katakanlah selisihnya cuma 0,1%, maka saya anggap potensi penurunan emas itu sudah mulai terbatas. Apalagi sore ini atau siang ini kita sudah melihat penurunan yang sudah signifikan untuk emas. Nah, kemudian juga
yaitu kaitannya dengan Philadelphia Fed Manufacturing Index. Angkanya terlihat di sini mengalami penguatan dari -4 menjadi -1,2. So, akan sangat mengejutkan kalau ternyata manufaktur dari Philadelphia ini meloncat di atas angka positif. Katakanlah mungkin +5 ataupun +10. Kalau misalkan itu terjadi, maka dolar akan sangat-sangat kuat. Tapi sebaliknya, kalau ternyata angkanya tetap negatif, maka kita akan lihat itu juga direspon oleh market sebagai pelemahan dari US dollar. Nah, khusus untuk hari ini teman-teman, kita akan ketemu dengan live streaming karena untuk besok kemungkinan kita berhalangan dan akhirnya kita majukan 1 hari. Tapi kita akan bahas lebih lanjut kaitannya dengan dampak dari isu pemecatan Powell dan juga dampak dari data retail sales nanti malam.